Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas 1B dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan akan menjelaskan tentang manajemen basis data untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengantar literasi TIK tahun 2021. Sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Fadilah dengan NIM 2107176. Lalu di sebelah kiri saya Muhammad Wilan Al-Pariji dengan NIM 2106373. Lalu di sebelah kanan saya Nama saya Muhammad Bilal Hamzah dengan NIM 2101684. Nah, baik, kita akan mulai aja langsung ke materinya. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan manajemen basis data. Dalam pembahasan hari ini kita akan membahas beberapa poin. Yang poin pertama merupakan tentang manajemen basis data, yang kedua adalah tentang data, yang ketiga terkait dengan informasi, dan yang terakhir tentang database. Tentu kita harus mengetahui pengertian dari manajemen basis data terlebih dahulu. Manajemen basis data merupakan sistem manajemen basis data atau database management system dalam bahasa Inggris yang disingkat DBMS. DBMS adalah kumpulan program yang mengelola struktur database dan mengontrol akses ke data yang disimpan dalam database. Dalam arti, database menyerupai lemari arsip yang sangat terorganisir dengan baik. Perangkat lunak DBMS juga membantu mengelola inti dari isi database. DBMS berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan database. Struktur database itu sendiri disimpan sebagai kumpulan file, dan satu-satunya cara untuk mengakses kumpulan-kumpulan file tersebut yaitu menggunakan DBMS. Berikut gambaran flowchart tentang DBMS. Di sebelah kanan dapat kita lihat terdapat beberapa data yang nantinya data-data ini itu akan melalui DBMS sebagai perantara kepada para pengguna di akhir nanti. Bisa melalui komputer, bisa melalui internet, bisa melalui jaringan, dan media-media informasi lainnya. Di dalam DBMS ini tentu sangat memudahkan beberapa pengguna, manfaat-manfaatnya pun banyak yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. DBMS ini juga menerima semua permintaan aplikasi dan menerjemahkan permintaan tersebut ke dalam operasi yang kompleks. Diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Program aplikasi ditulis oleh seorang programmer menggunakan bahasa program seperti Visual Basic, Java, ataupun C#, atau mungkin dibuat melalui program utilitas DBMS. Jadi DBMS ini tentu dibuat oleh manusia, oleh seorang programmer dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang nantinya dapat menjadikan itu suatu aplikasi dan dapat digunakan oleh para usernya tersebut. Kemudian ini dia manfaat-manfaat manajemen basis data atau DBMS. Yang pertama itu ada peningkatan berbagai data. DBMS membantu menciptakan lingkungan di mana pengguna akhir memiliki akses yang lebih baik ke data yang lebih banyak dan dikelola dengan lebih baik. Akses seperti itu memungkinkan bagi pengguna akhir untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan. Manfaat yang kedua adalah keamanan data yang ditingkatkan. Semakin banyak pengguna mengakses data, semakin besar juga risiko data pelanggaran keamanan. DBMS menyediakan kerangka-kerangka untuk penegakan kebijakan privasi dan keamanan data yang lebih baik. Yang ketiga, integrasi data yang lebih baik. Akses yang lebih luas ke data yang dikelola dengan baik mendorong integrasi pandangan operasi menjadi jauh lebih mudah untuk melihat bagaimana tindakan dalam satu segmen data mempengaruhi segmen yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada inkonsistensi data diminimalkan. Inkonsistensi data terjadi ketika versi yang berbeda dari data yang muncul di tempat yang berbeda.
inkonsistensi data sangat berkurang dalam database yang dirancang dengan benar. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikelola dengan lebih baik dan akses data yang ditingkatkan memungkinkan menghasilkan informasi dengan kualitas yang lebih baik. Yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, kualitas informasi yang dihasilkan tergantung pada kualitas yang mendasarinya. Selanjutnya, untuk peningkatan produktivitas pengguna. Ketersediaan data dikombinasikan dengan alat yang mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan, memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat, yang dapat membuat perbedaan antara perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam ekonomi global. Baik, selanjutnya adalah materi tentang data yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Wildan. Untuk Wildan, dipersilakan. Selanjutnya ada pengertian data. Menurut bahasa, data ialah jamak berasal dari kata datum, bahasa Latin yang maksudnya suatu benda yang diberikan. Bagi sebutan penafsiran, informasi yakni kumpulan data ataupun penjelasan yang diperoleh dari pengamatan. Data berbentuk angka, lambang, ataupun watak. Ada pula pengertian data menurut para ahli yang dikemukakan, yaitu pertama ada dari Slamet Riyadi. Data yakni kumpulan data yang diperoleh dari pengamatan di mana informasi bisa berbentuk angka maupun lambang. Kedua, Kuswadi serta Mutiara. Informasi yakni kumpulan data yang diperoleh dari suatu pengamatan berbentuk angka, lambang, serta watak. Ketiga, dari Kristanto, suatu kenyataan menimpa objek yang bisa dikurangi derajat ketidakpastian tentang suatu kondisi. Keempat, dari Zulkifli A.M, suatu penjelasan fakta ataupun kenyataan sesuatu tentang realitas yang asih, mentah, atau belum diolah. Selanjutnya, jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan metode akuisisi. Pertama ada data mentah, yaitu data mentah atau data baru yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Kedua, data berkas, yaitu data yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada, misalnya dari perpustakaan, dokumen penelitian sebelumnya, dan lain-lain. Adapun jenis data yang berbasis dari sumber. Yang pertama, data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan organisasi yang diperoleh dari dalam organisasi, misalnya jumlah karyawan, jumlah dana, jumlah produksi, dan informasi lainnya. Kedua, data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari organisasi menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, misalnya daya beli masyarakat, perubahan kebiasaan masyarakat, dan informasi lainnya. Adapun jenis data berdasarkan properti. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bahasa, simbol, atau gambar. Misalnya, kuesioner tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Kedua, data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka atau bentuk digital. Misalnya harga saham dan nilai pendapatan, dan lain-lain. Adapun jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Pertama, data prosensional, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu untuk memahami situasi pada saat itu. Misalnya, gunakan kuesioner untuk menyelidiki data. Kedua, data periodik, yaitu data yang mengumpulkan
dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan kejadian dalam waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kelvin. Baik, selanjutnya adalah informasi. Pengertian dari informasi. Informasi adalah hasil dari pengelolaan atau pemrosesan data yang menjadi sebuah bentuk yang berarti dan memiliki manfaat bagi penerima informasi. Nah, jadi pada intinya itu suatu kumpulan data diberikan, biasanya itu dalam bentuk format data ataupun video, foto, gambar ataupun audio, lalu dilakukan pemrosesan data atau pengolahan data yang akan menghasilkan suatu informasi yang bisa dipakai untuk membantu dalam mengambil suatu keputusan, meningkatkan pengetahuan bagi penerima informasi, lalu mengurangi ketidakpastian penerima informasi, mengurangi ancaman kegagalan, dan membantu memecahkan masalah. Lalu ada pun contoh dari informasi di sebelah sini yang dikutip dari kompas.com. Selanjutnya adalah pengertian database. Database ialah kumpulan informasi yang ditaruh di dalam PC secara sistematik sehingga bisa diperiksa memakai suatu program komputer guna mendapatkan data dari basis informasi tersebut. Nah, adapun fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan informasi serta data sehingga lebih mudah dimengerti. Lalu mencegah terbentuknya duplikat informasi ataupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, update, serta menghapus informasi. Yang keempat, menjaga mutu informasi serta data yang diakses cocok dengan yang diinput. Lalu yang terakhir, membantu tingkatkan kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Nah, adapun manfaat dari database, tidak berlangsung redundansi basis data, integritas informasi terjaga, independensi informasi terjaga, kemudahan berbagi, melindungi keamanan, dan kemudahan akses data. Baik, mungkin tadi Pak PT sampai sini, kembali ke room utama. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.